Semua bahagia Bapak Ibu. Ya, saya lihat banyak teman-teman kita juga baru pulang dari liburan. Karena ini katanya liburan panjang ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, sebagian ya. Tetapi kemarin di sini ada acara yaitu perjanjian mempelai Kristus. Berapa Bapak Ibu yang tidak hadir? Ya saya cuma mau lihat tangan yang tidak hadir aja. Yang tidak hadir, 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu tidak hadir. Saya kira juga memang ada cukup baik Anda tidak hadir, ikuti di rumah dengan online saja. Anda hadir, tempat juga sudah tidak muat ya, tidak masalah. Tetapi yang terpenting Anda dimanapun berada, pastikan semua dalam berkat kasih karunia Tuhan. Ada amin. Baik Pak Bu, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tadi saya berdoa beberapa hari yang lalu, setelah 10 hari kita sama-sama di tempat ini, ya tenggelam ya, saya katakan tenggelam di dalam hadirat Allah dan kita sama-sama mengalami suatu asimilasi kasih karunia Tuhan yang membawa kita mengalami berbagai terobosan terjadi sehingga Tuhan minta saya untuk menyampaikan isi hatinya melalui firman Tuhan yang akan kita sampaikan hari ini, yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, tentu sebelum saya untuk menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu kami juga rindu kalau diberi kesempatan untuk kami ambil bagian, turut serta dalam doa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan dalam hidupmu. Artinya kalau kita doa bersama tak pasti berbeda dengan doa sendiri ya. Dan doa orang benar pastilah besar kuasa Allah bekerja. Saya kira itu saja. Lukas pasal yang ke-19 ada satu kisah tentang Sakius. Dan saya mau bawa kita untuk merenungkan dalam sebuah dimensi baru dari ayat ini, ya, dimensi baru dalam ayat ini, hubungan dengan Paskah, hubungan Natal, Paskah dan Isa Al-Masih. Sebenarnya kalau Bapak Ibu memahami perayaan Isa Al-Masih, perayaan kenaikan Yesus ke surga ya, kata Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Naik Yesus ke surga maupun juga Paskah, ya, kematian Tuhan Yesus disalibkan dengan lahir. Sebenarnya itu ada satu kesatuan di dalam kekristenan, satu paket sebenarnya. Kalau ditanya apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Kan udah pasti ya, kabar baik, evangelius ya. Evangelius itu adalah berita baik atau kabar baik. Kabar baik apa? Nah, ini yang perlu Anda dan saya tahu. Kabar baik, ada satu pribadi yang lahir di dunia ini, dia manusia tapi bukan manusia biasa. Dia manusia Allah yang datang sebagai manusia. Nah, itu semua orang bisa klaim dia datang dari Allah, dia membawa visi dan misi Allah. It's okay, sah-sah saja. Tapi beda dengan satu manusia ini ya. Dia tidak mengklaim bahwa dia itu Allah dan datang dari Allah, dia enggak. Tapi memang Alkitab mencatat bahwa dia adalah firman yang jadi manusia. Ya, firman jadi manusia, diam di tengah kehidupan sebagai anak tunggal Bapa. Itu firman yang mencatat, bukan dia mengaku. Kemudian yang menjadikan dia sebagai orang yang berbeda, kabar yang baik itu dia mati. Ya. Saya kira kalau mati semua orang juga bisa ngalami ya. Nggak hebat-hebat lah kalau mati ya. Ya dia mati, tapi dia matinya disalib. Tapi yang lain mungkin tidak mati disalib. Nah itu yang mesti kita tahu. Kabar baik Yesus mati itu disalib. Kan tetapi bukan hanya segera disalib saja ya. Dan dia tidak bersalah disalib karena dia dijadikan salah. Dari itu dia bangkit. Nah itu yang katakan berita. Berita yang harus Bapak Ibu dengar itu. Dan itu menjadikan sesuatu yang sangat penting. Dan bukan saja dia bangkit dan dia hidup, tapi dia naik ke surga. Dan menyatakan dirinya Tuhan dan Kristus. Alkitab mencatat dan tidak pernah diubah. Nah itu kabar baiknya. Dan hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang Sakius. Mengalami 3 hal ini sehingga dia berubah menjadi manusia yang lain. Bukankah kita semua coba punya kerinduan untuk berubah menjadi manusia yang lain? Coba tanya kiri kanan, maukah engkau berubah?
Pak Bu, berubah dalam perubahan kehidupan itu udah pasti. Anda enggak mau berubah juga pasti berubah. Ya, kalau Anda lihat saya dulu rambutnya gondrong, ya, tebal, ya. Kalau saya bilang saya enggak mau berubah, ya mungkin saya hilang dari dunia ini aja, disisakan foto, nggak pernah ada botaknya kan gitu loh ya, ya awet muda. Tapi karena saya masih hidup di dalam kehidupan, mesti berubah karena kehidupannya selalu berubah. Ya akhirnya rambutnya mulai menipis ya. Dan banyak perubahan-perubahan terjadi ya. Kemarin Anda di sini 10 hari ruangannya biasa-biasa, begitu pada hari Kamis berubah ruangannya. Ini namanya kehidupan. Anda tidak suka pasti berubah kehidupan itu. Dan Anda tidak akan bakal kembali sebenarnya. Itu namanya perubahan kehidupan. Besok mungkin sudah dicabut semua, terjadi perubahan lagi. Kita tidak tahu lusa dan seterusnya perubahan apa. Kan tetapi perubahan itu kalau kita hanya jalankan sebagai perubahan rutinitas saja tidak bermakna dan itu diperhitungkan Tuhan loh. Perubahan kehidupan yang kita hidupi itu diperhitungkan Tuhan. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan itu sebagai persembahan hidup. Penyembahan itu hubungan kita kepada Tuhan, manakala itu hidup kita pada Tuhan, manakala di dalam kehidupan ini setiap jam itu diperhitungkan Tuhan sebagai persembahan. Nah, apa yang kita buat untuk Tuhan? Nah, kita lihat sebenarnya perubahan itu kalau kita tidak mengerti tidak membawa makna, hanya berlalu sedemikian rupa saja. Bahkan pengkhotbah berkata, sia-sia hidup ini kalau kita tidak mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa sih yang harus berubah? Nah, ini jelas ya. Sakyus di dalam Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal 19, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari ayat yang pertama sampai temukan kata kunci yang saya mau share pada siang ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus kepada pemungut cukai dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Ya, ada 10 ayat di sini kita baca bersama Pak Bu, dan saya hanya mau katakan kepada kita semua dari pembukaan tadi sebagai kata pengantar tentang bahwa Yesus datang itu kabar baik. Ya, Yesus datang itu kabar baik. Kabar apa? Nah, kabarnya itu ada di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kabar yang baik adalah kabar keselamatan. Dan bukan hanya sekedar keselamatan, Pak Bu. Kalimat berikutnya, ini juga keturunan Abraham, perjanjian. Nah, disinilah letaknya bahwa Sakyus adalah orang yang dikatakan kaya, namun dia pemungut cukai. Dalam hal ini pemungut cukai, dalam catatan yang kita baca, dia sepertinya disebut orang berdosa. Ya, saya tidak terlalu mau masuk ke situ, tapi saya hanya melihat kenapa orang seperti dia itu bisa menerima keselamatan
dan sebagai keturunan Abraham. Apa maksudnya keselamatan dan keturunan Abraham? Dan kita tahu Alkitab katakan bahwa saat Yesus melihat dia naik ke atas, Yesus katakan, turun loh, aku mau menumpang. Aku mau masuk ke dalam hidupmu, bukan kehidupan. Kehidupan itu adalah Anda yang menghidupi kehidupan, itu perjanjian abadinya Tuhan. Anda mau Kristen, tidak Kristen, kehidupan ini sudah ada. Anda mau percaya, tidak percaya, kita sudah mengalami perjanjian kehidupan. Hujan datang kepada orang Kristen dan juga tidak dan datang kepada orang yang tidak Kristen. Artinya inilah perjanjian kehidupan. Anda mau buat bagaimanapun Anda akan, kalau kita jalan terus, waktu datang dan usia kita akan bertambah lalu tambah tua. Itulah perubahan kehidupan. Tetapi di sini beda. Perubahan Sakyus itu bukan perubahan kehidupannya, tapi perubahan hidup yang mengubah kehidupannya. Di mana letaknya? Ketika Yesus masuk di dalam hidupnya dan dia mempunyai hidup. Apa sih yang dikatakan keselamatan, Pak Bu? Yang diselamatkan kita adalah hidup kita. Yang tadinya hidup kita tidak bermakna. Tuhan mencari yang terhilang. Apa yang hilang? Hidup kita hilang. Bukankah kita berkata pada saat engkau makan buah ini kau akan mati. Kata mati hilang dari Tuhan hidupmu. Artinya kamu hidup di dalam hidupmu sendiri. Hidup menjadi liar. Dan Tuhan mati untuk menyelamatkan. Supaya kita mempunyai hidup. Nah itu yang luar biasa. Sama-sama kata, supaya kita mempunyai hidup. Dan itu kabar baik. Tapi tidak sampai di situ Pak Bu. Dan ini misi utama Tuhan. Apa itu? Bukan supaya mempunyai hidup, tapi supaya mempunyai apa? Kelimpahannya. Dan tidak katakan hanya mempunyai kelimpahan, tapi Alkitab kan mempunyai segala kelimpahan. Dan inilah kehidupannya. Kalau hidup berbicara sorga. Kehidupan berbicara tentang kelimpahan di dunia ini. Dan ini yang dijanjikan Abraham sebagai bapa orang beriman. Dan Yesus datang menggenapi perjanjian Bapa supaya setiap orang yang percaya pada Yesus dikonekkan menjadi pewaris perjanjian Tuhan, yaitu Abraham. Dan dia mempunyai hidup dan mempunyai kehidupan. Paskah Isa Al-Masih itu mengerjakan keselamatan dan mengerjakan kelimpahan. Ada begitu banyak orang tidak memahami kata keselamatan itu hanya dikatakan simbol orang Kristen bahwa kau percaya Yesus diselamatkan. Pemahaman kita tidak bermakna karena kita tidak mengalami yang namanya perubahan hidup itu sendiri. Karena itulah tema hari ini adalah terjadi transformasi hidup. Jadi terjadi perubahan hidup. Jikalau kita berubah hidup kita, niscayalah kehidupanmu menuju perubahan yang sehari ke sehari semakin baik. Semakin baik, semakin baik, semakin mengalami perjanjian Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Karena itu yang menjadi keyakinan Anda dan saya. Kalau kita berubah hidup kita, kehidupan kita pasti berubah. Kalau kita tidak berubah hidup kita, kehidupan kita biasa-biasa aja. Hari ke sehari ya biasa-biasa, datang gereja, suka-sukaan. Lagi malas gak datang. Tapi berubah gak sih? Berubah kehidupannya aja. Minggu pertama ya berubah ke minggu kedua, minggu dua, minggu ketiga, nanti bulan berubah terus. Ya itu kehidupannya berubah, tambah usia 1 tahun lagi, Natal lagi, Paskah lagi, Isa Al-Masih lagi, rame lagi. Tapi perubahan hidupmu gak ada, membawa sebuah perubahan kehidupan. Padahal kita tahu bahwa harga perubahan hidup itu mahal banget Pak Bu. Apa sebab? Karena untuk mengubah hidup kita yang dikatakan keselamatan itu bagi Anda dan saya,
Ini gambaran Tuhan Yesus itu berkata kepada Sakyus, waktu dia bilang sama Sakyus bahwa di rumah ini terjadi keselamatan, artinya ada hidup. Tetapi itu Tuhan yang bilang. Belum kita lihat apa yang akan terjadi untuk membayar keselamatan itu. Ternyata yang harga yang dibayar, Yesus dia harus diderah. Ya, mesti disiksa. Bahkan kalau Anda nonton film apa itu namanya, The Passion of Christ itu luar biasa. Tapi itu hanya masih sopan itu. Mel Gibson itu buatnya nggak terlalu, masih katanya. Seharusnya masih bisa lebih dari itu kenyataannya. Tapi itu aja kita udah nggak tahan. Dan film itu banyak bawa perubahan hidup orang. Supaya kehidupannya berubah. Dan itu Tuhan Yesus kerjakan seperti itu. Dia didera, kemudian disalib. Bapak Ibu mau coba-cobalah di rumah, ya, ambillah paku satu, ya, nggak usah ditusuk sampai dalam lah, colok-colok aja. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, iya sih saya tusuk sendiri, ya pastilah nggak berani. Tapi kita bisa bayangkan seperti itu. Saya kira Bapak Ibu kita semua orang yang waras, yang bisa berpikir, kita harus mengakui bahwa itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Amin. Sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa memaknai bahwa itu penderitaan luar biasa, sebenarnya kita belum mengalami hidupnya Tuhan. Kita cuma mengalami kehidupan sebagai orang Kristen aja, punya agama toh. Itulah sebabnya saya kemarin bukan tanpa sengaja sih, saya nonton satu film namanya MOST. Anda pulang rumah coba klik MOST itu. Itu film yang luar biasa. Itu mengisahkan begini, seorang bapak sebagai petugas pintu jembatan, petugas jembatan. Karena di satu desa, jembatan itu harus dibuka untuk kapal liwat. Satu. Kedua, jembatan ini bukan untuk manusia, jembatan itu kereta api. Nah, bapaknya ini seorang bapak, setiap hari ya lakukan tugas itu. Ketika ada kapal mau liwat, dia buka, naik. Ketika kapal liwat dia turunkan lagi karena kereta api mau liwat juga. Nah satu hari dia bawa anak kesayangannya, satu-satunya anak kesayangannya. Di mana dia tugas. Sampai di sana bapaknya bilang, nak nanti kamu mancing di sini ya. Suruh mancing aja, jangan kemana-mana. Biasa kan anak kecil gitu. Nah begitu bapaknya masuk ke ruang untuk bertugas, tiba-tiba ada telepon masuk bahwa kapal akan liwat. Sebagai petugas dia naikkan jembatannya. Wah, naik. Kapal liwat. Karena kapal liwat bapak ini jalan sana jalan sini, karena ini kan masih awal dalam tugasnya, pasti lihat sana lihat sini dulu. Dan tiba-tiba dari kejauhan sana ada kereta memang juga mau lewat. Artinya mesti segera diturunkan, kalau enggak bisa masuk ke sumur itu, masuk ke sungai kan. Karena kapal sudah lewat, ini segera itu tapi bapaknya belum turunkan. Sementara peluit itu sudah bunyi, asapnya akan dari jauh, anaknya lihat, wow, kereta kecepatan tinggi. Di dalamnya penumpangnya ada yang narkoba, ada yang pesta pora, macam-macam di dalam itu. Ratusan orang di dalam kereta itu. Happy, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Bentar lagi nasib mereka akan masuk ke sungai itu, mati semua. Dan anak ini teriak papanya. Dan papanya rupanya karena kapalnya kenceng suaranya, jadi nggak kedengaran, jadi diam-diam saja. Dan anaknya inisiatif mau pengen tolong bapaknya, coba mau turunkan jembatan itu. Ada pencetan yang ditarik kan turun dia. Waktu dia naik ke atas itu dia tarik, karena masih anak kecil. Waktu dia tarik, meleset dia, masuk ke dalam. Di dalamnya nggak mati sih, di dalam gear itu, di situ dia berusaha mau keluar kagak bisa. Dia berusaha, dia masih kecil. Nah bapaknya baru enggak ada kereta mau lewat. Sementara jembatan masih begini. Nah waktu dia mau turunkan, dia lihat anaknya kemana. Dia coba lari ke bawah, rupanya anaknya ada di bawah gear itu. Kalau dia turunkan itu anak akan digiring, itu hancur Pak Bu. Dan anaknya berusaha, dia nggak mungkin turun. Dalam kondisi seperti seorang ayah
harus mengambil keputusan. Mau menyelamatkan yang mana? Ratusan yang ada di penumpang kereta api atau seorang anak yang disayanginya. Keren tuh filmnya. Saya aja mau nangis. Nggak ngerti bahasanya. Saya ngerti sedikit-dikit. Ya. Saya perhatiin apa yang bapak ini mau ambil. Dan bapaknya teriak, God! Dia turunkan. Biar kereta itu supaya selamat walaupun anaknya dikorbankan. Dan saat percis kereta itu lewat. Dan semua yang ada di dalam kereta itu dengan gaya hidupnya yang cuek. Ada yang sedang asik narkoba. Ada yang happy-happy. Lambaikan tangan karena keselamatan buat dia. Tapi dia gak tahu si bapak itu nangis karena anaknya yang dikorbankan. Bukankah Tuhan Allah Bapa kita di sorga seperti itu? Keselamatan yang diberikan pada kita harganya mahal. Bilang sama samping kiri, keselamatan yang Bapa berikan pada kita harganya mahal. Terkadang kita kurang menghargai. Kita belum diminta seperti Bapak itu untuk mengorbankan anaknya untuk keselamatan. Ratusan orang. Kadang-kadang kita diminta hanya korbankan waktu. 1 atau 2 jam ke gereja hari Minggu saja. Tapi kita disandra oleh hidup kita yang karena sibuk, karena kaya, karena punya uang. Lalu uang ini membawa kita jalan-jalan. Kita sibuk melihat tiket, ada promosi atau tidak. Supaya kita bisa ke sana dan ke sini. Tidak salah Bapak Ibu. Manakala kita tidak merasakan bahwa hidup ini ditebus oleh Bapa di sorga. Lalu apa yang akan Anda dan saya harapkan dalam hidup ini? Sakyus. Salah satu contoh orang yang mengalami keselamatan. Tentu nanti kita mau tahu bagaimana kronologisnya dia bisa selamatkan. Itu yang pertama, keselamatan. Dan yang kedua Pak, bukan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Tapi supaya kita mempunyai segala kelimpahan. Dan segala kelimpahan itu bukanlah perjanjian Kristus kepada Anda dan saya. Yesus menggenapi perjanjian Bapa di sorga kepada keturunan Abraham. Sebab dikatakan barang siapa yang percaya Yesus maka dia menjadi milik Kristus, kepada dia diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Sakyus tiba-tiba ia menerima namanya perjanjian sebagai keturunan Abraham. Apa sih keturunan Abraham? Kata Alkitab supaya mempunyai segala kelimpahan. Mari kita survei saja. Jangan terlalu banyak kita dengar cerita orang. Alkitab jelas katakan bagaimana Ishak sebagai keturunan Abraham. Alkitab jelas katakan, Anda lihat di dalam Kejadian pasal 12 dan 26 katakan di mana-mana saat itu sedang masa krisis. Akan tetapi Ishak yang oleh turunan Abraham kepada dia diperhitungkan dalam perjanjian. Kalau saya boleh bilang begini, itu bukannya pekerjaan Isaac. Itu bukan iman Isaac. Tapi itu karena perjanjian Tuhan. Maka Tuhan katakan, Ishak jangan kamu kemana-mana. Diam di sini saja. Oh di sini krisis. Nabur di sini. Artinya apa? Bekerjalah di sini. Karena dimanapun kamu berada saya bisa berkati. Nyatanya kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 12-26. Di saat di mana-mana teriak krisis. Dia bekerja di situ. Alkitab katakan dia semakin kaya dan sangat amat kaya. Karena Kristus Tuhan kita. Amin. Keturunan Abraham. Coba tanya kiri kanan, kamu siapa? Kita memang sudah diwariskan sebagai keturunan Abraham. Cuma kita tidak menghargai keselamatan itu sendiri kan. Terkadang, enggak semuanya. Dan yang kedua kita tahu Yakub. Saat waktu Yakub mengalami sebuah pertukaran, harusnya dia tidak mendapatkan kasih karunia oleh karena abangnya yang menolak kasih karunia. Sehingga ia mengalami kasih karunia. Namun di dalam kehidupannya walaupun dia dapat kasih karunia dari Allah, kehidupannya membuat dia rasa takut itu ada manusiawi toh.
Akhirnya dia lari dari abangnya. Kembali ke keluarganya namanya Laban. Di tengah perjalanan tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya. Di tengah perjalanan waktu senja, ya malam datang matahari sudah tenggelam. Lalu disitulah dia tidur. Apa Alkitab katakan? Di tengah saat istirahatnya Tuhan menyertai. Saat waktu dia bangun dia berkata, luar biasa. Rupanya saya tidur di sini adalah tengah-tengah apa? Pintu sorga. Malaikat turun naik untuk menghibur dia, mengawal dia. Baru dia enggak. Rupanya dia mendapatkan pewarisan. Apa itu? Sorga enggak pernah tinggalkan kita. Itulah keselamatan. Keselamatan adalah hidup yang pertama. Ada yang tanya sama saya, apa sih itu Yesus mati? Dengar ya baik-baik saya. Yesus mati itu menunjukkan siapa dia. Itu satu. Yang kedua, menunjukkan apa yang dikerjakannya. Dia mengembalikan sorga buat orang yang percaya. Dan yang ketiga, orang yang percaya bukan hanya punya sorga, hidupnya dibedakan. Siapa dia? Sampaikan kepada kita, engkaulah orangnya, bilang itu. 3 hal Anda mesti tahu. Siapa Yesus? Dia anak Allah dan dia Allah. Yang kedua, supaya kita punya apa? Kita punya sorga. Seperti Yakub. Saat waktu dia tidak bisa buat apa-apa, sedang istirahat, sorga terbuka, malaikat turun naik. Ketika saya cerita malaikat ada di sini, ada gitu banyak, ada sebagian orang, apa itu benar atau mungkin cuma babe ngomong aja, karena pendeta apapun dia bisa ngomong. Hei, bro, salah pikiran itu. Ketika pikiran kita salah, hati kita bermasalah. Kehidupan kita juga akan menjadi masalah. Ketika pikiran kita benar, hati kita damai, tubuh kita sehat, kehidupan kita diberkati. Orang Teochew bilang, sehat itu lebih daripada diberkati kan? Jadi saya pikir itu benar juga. Ya, artinya kalau kita sehat, pasti berkat kita juga sehat. Kalau sehat pasti bertumbuh. Ya Pak ya? Nah itu Yakub. 2 orang ini menjadikan sebuah gambaran Alkitab bahwa ngalami pewarisan keturunan Abraham itu ya kelimpahan hidup. Pertama apa? Kelimpahan hidup Alkitab kan apapun yang kita kerjakan karena itulah pewarisan. Yang kedua, sorga terbuka buat kita. Dia menyertai kita. Kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 28, di situ Anda akan temukan bagaimana Yakub waktu dia tidur. Itu ceritanya panjang sekali, tidak usah baca lah. Di rumah baca aja. Di situ dikatakan inilah gerbang sorga, lalu disitulah pertama kali disebut Betel, rumah Allah. Betel. Disitulah ada namanya gereja mula-mula. Kalau saya boleh, itulah gereja mula-mula. Gereja kita, gereja Betel. Walaupun kita Sungai Yordan, ya namanya ya gereja Tuhan ya Betel kan. Jadi itu, disitulah dia berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan kemana-mana, saya akan kembali ke sini. Dan orang yang menghargai keselamatan, bertanya kembali pada kita, bagaimana kita menghargai keselamatan itu sendiri, harga yang dibayar oleh Tuhan. Apakah kita tetap cuek? Pak Bu, kalau kita cuek cuma jadikan kita agama Kristen, tidak ada bedanya sama orang lain. Jadi apa? Perubahan kita cuma hanya perubahan agama, punya agama Kristen. Bedanya cuma nyanyi haleluya, yang lain nggak tahu hale apa. Bedanya kita bisa lompat-lompat, bukan itu. Harus seperti Sakyus, perubahan hidupnya maka kehidupannya bermakna. Pertanyaannya sekarang pada Anda dan saya, maukah kehidupanmu berubah? Dimulai dari perubahan hidupmu dulu. Bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup ini supaya perubahan kita berubah. Berubah apa? Bahwa berubah di dalam sikap dan perilaku kita. Nah, yang terpenting adalah hidupnya. Bagaimana Sakyus bisa mengalami perubahan hidup? Yang pertama kita lihat. Ya, dia di Alkitab di ayat kedua dikatakan apa? Sakyus itu punya niat. Saya menerjemahkan dia punya niat. Ya, ayat kedua ya. Oh, enggak, belum keluar. Ya, di Lukas pasal 19. Dia punya niat ingin lihat Yesus. Pak Bu, kalau Anda ingin berubah kehidupanmu, berubah dulu hidupnya. Bagaimana? Hidup itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan berkat.
Tapi ada kesalahan orang, dia pengen berubah kehidupannya, dan dia menghabiskan seluruh energi hidupnya itu untuk berkat itu. Cari uang, cari uang. Tidak salah cari uang Pak Bu. Dan kita banyak memberikan gambaran kepada kita. Saya juga tidak akan mengatakan bahwa Bapak Ibu yang rajin cari duit itu salah. Tidak. Tapi ada begitu banyak orang yang rajin cari duit, pada akhirnya dia mati dengan duit itu sendiri kan. Ya Pak ya? Tetapi Zakius beda. Dia punya uang, tapi dia tahu ada kekosongan dalam hidupnya. Maka dia cari Tuhan. Dia dengar Yesus. Dia punya niat ingin melihat Yesus. Itu yang pertama, itu niat dulu. Kan di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ya, ayat keempat. Ia berusaha, ayat yang kedua sebenarnya tadi aku bilang. Yang kedua ya. Yang kedua ayat 2. Nah, di situ ada seorang yang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Langsung masuk ke 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dia dengar, berusaha. Niat itu menumbuhkan ada usaha. Bapak Ibu ke gereja, saya yakin dan percaya pasti ada usaha juga. Usaha mengalahkan rasa malasnya. Ya Pak ya? Kita bisa mengukur kita punya tensi, ya, intensitas kita berubah atau belum hidup kita. Tak kalah kalau kita sudah merasa bahwa kalau kita tidak ibadah itu ada kekosongan. Jadi besok mau ibadah, malam minggu kita sudah kosongkan semua aktivitas, kita mempersiapkan apa yang harus dipakai hari ini. Nah itu salah satu bagian kita sudah mengalami perubahan hidup, bukan kehidupannya. Kalau hidup kita udah berubah, kebiasaan buruk kita pun akan terus berubah. Biasanya kita tidak mau pusingin soal besok hari minggu. Kalau ada film kita sikat habis-habisan. Midnight jalan terus. Terus besoknya bangun kesiangan. Ribut tuh suami istri biasanya. Terutama anak-anak. Anak-anak kan biasanya tuh kalau anak-anak yang sudah diajar sedemikian rupa, dia pagi-pagi udah teriak, "Pi, Mi, ke gereja." Bapaknya bilang, "Nanti siang aja." Dia, "Ya nanti sore aja." Sini enggak ada sih. Di Singapura biasa banyak begitu. Lalu anaknya kan biasa kan pengen pagi kan, udah biasa pagi. "Pi, pagi aja, Pi." Terus papinya memang pinter. "Nanti kita pergi makan-makan dulu ya. Nanti papi mandi, habis itu kita makan-makan dulu. Nanti sore." Ya anak kalau diiming begitu, habis makan di mall kita beli mainan. Oh, anak jadi diam juga. Tanpa sadari kita justru menyesatkan anak kita tuh. Saya banyak jumpai seperti itu. Tak kalah aku konseling tapi bukan di sini, ya, di sana sini maksud saya. Saya tidak nyindir, cuma hanya singgung aja sedikit. Sebenarnya orang datang ke gereja buat gereja nggak ada untungnya. Nggak datang gereja, gereja juga nggak ada ruginya. Karena gereja itu adalah gerejanya Tuhan, hamba Tuhan yang melaksanakan saja. Yang menjadikan kita bisa keterbukaan hati kita manakala kita mengikutinya. Jadi gereja disediakan buat kita memperluas keuntungan buat kita. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita nolak tanpa kita sadari. Manakala nanti kalau kita udah butuh kita datang ke gereja sampai ya, bertelut-telut. Kok enggak ada? Bukan enggak ada loh, ada proses tentunya. Jadi saya tidak mengatakan orang yang tidak ke gereja lalu datang ke gereja ditolak sama Tuhan. Tuhan enggak jahat itu. Ya mungkin kadang-kadang pelayannya bisa. Ini orang enggak mau datang tiba-tiba datang. Sana aja bisa. Tapi di sini mungkin enggak. Ya enggak ngaku maksud saya. Ya kok Tuhan tidak? Tapi ada prosesnya. Proses itu apa? Membersihkan jiwa kita seperti bangsa Israel itu 40 tahun loh. Tuhan yang punya ide mencapai tanah perjanjian. Tapi itu enggak. Jadi pertama apa? Niat, bilang niat. Anda punya ingin berubah, niat dari hati dulu. Ya. Kalau kita enggak punya niat enggak bisa buat apa-apa. Niat berubah dulu. Yang kedua apa? Berubah dia berusaha. Dan berusaha bukan saja berusaha biasa-biasa. Ya kan, kadang kita berusaha telepon Banggit. Ya, Banggit, tolong nanti ingetin saya. Banggit gak ingetin, kecewa. Bukan, berusaha naikkan imanmu.
Dia manjat pohon kan? Ya pengertian saya ini naikkan, tingkatkan imannya. Lihat apa? Pohon itu merupakan benda. Saya lihat ya beberapa 10 hari ini saya lihat. Ini pengalaman saya. Bagaimana anak-anak kecil dan anak-anak remaja, anak-anak muda itu diberkati Tuhan. Karena mereka tulus hatinya. Hati yang tulus, pikirannya menjadi terbuka. Mudah dilawat Tuhan. Cucu saya pulang ke rumah, dia langsung peluk kaki saya. Opa, opa. Oh enggak, bukan gitu. Saya tanya, kamu ke gereja enggak? Pergi ya opa. Itu dia deketin saya, peluk-peluk. Kenapa? Saya enggak dijamah Tuhan. Anak kecil, dia merasa sedih enggak dijamah Tuhan. Kenapa? Habis tadi aku lihat cece saya dijamah Tuhan. Jadi saya enggak serius, saya ngeliatin terus. Dia lihat cecenya, kakak-kakaknya dijamah Tuhan. Saya bilang enggak apa-apa, yang penting kamu cinta Tuhan saja. Jamah tidak jamah bukan urusan. Yang penting kamu punya niat, saya bilang gitu. Dan anak kecil, ada satu anak datang ke saya. Opa, tadi kaki saya tuh kayaknya ada sesuatu, pengen lompat gitu, pengen begini gitu, kayak ada cacing gitu kan. Kenapa kamu tidak begini? Ya, dia takut nanti ditegur karena bunyi berisik kan. Anak kecil juga takut sama yang gede-gede itu kan kadang kalau kita ini petugas-petugas gereja kan suka begini, hei jangan berisik gitu loh, lagi penyembahan. Bisa begitu. Tapi ya nggak semua di sini lah ya, yang di sana gitu loh. Ya kan petugas kan begitu, udah ada protokolnya, jangan berisik. Jadi dia nggak berani gitu loh. Saya bilang, tadi kamu dengar opa ngomong apa? Iya, opa bilang bahwa lawatan dari bawah, tiba-tiba kaki saya ada yang nyetrum gitu dia bilang. Lompat saya bilang. Iya, jangan jadikan itu urapan seperti kita kerasukan lompat, orang kerasukan. Kau kerasukan itu setan saya bilang. Kalau kamu merasa di feel kamu mau lompat memuji Tuhan, muji aja. Kenapa mesti tahan-tahan? Ketika engkau gengsi tahan diri ya sudah selesai saya bilang. Nah, naikkan imanmu dengan apa? Perbuatan spiritual. Menyembah itu spiritual. Menari itu spiritual juga. Ya kan ada perbuatan kan, ritualnya ada kan. Kenapa kamu ritual? Untuk Tuhan. Maka Alkitab katakan kerjakanlah segala sesuatu itu ritual. Ya ritual ya. Ritual itu kata ritus itu. Untuk apa? Seperti untuk Tuhan itu spirit tuh. Anda duduk itu adalah ritual. Tapi untuk Tuhan. Supaya Tuhan bicara sama saya. Hati tenang. Ya kan? Kalau hati tenang, Allah turut bekerja. Ketenanganmu mendatangkan apa? Berkat. Maka saya lihat anak-anak itu yang melayani ya. Yang kecil-kecil pengen dia melayani itu. Dia pengen melayani. Saya salah satu cucu saya, dia gak latihan tapi dikasih tahu sama koordinator nari. Kamu mau nari gak? Mau. Cece, lalu saya antar sini. Saya bilang kamu gak latihan loh. Gak apa-apa opa. Saya ikut aja dia bilang. Wih mantap juga itu anak. Sampai sini dia nari. Ya ikut aja walaupun belum latihan, dia ikut bersama. Itu namanya spiritual. Dia berusaha melakukan spiritual, naikkan iman mereka. Beda semuanya saya lihat sekarang ini. Coba Anda tanya para penari itu. Mereka sibuk melakukan latihan, kadang-kadang saya bilang, itulah spiritual, bekerja, itulah ya katakan apa? Naikkan iman melakukan pekerjaan Tuhan. Di mana saja, kapan saja kalau kita mau cerita tentang Tuhan, itu spiritual, itu lagi naikkan iman kita. Bukankah Yakobus bilang, ya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, ya kan? Badan tanpa roh, apa? Mati kan? Kalau iman tanpa perbuatan, sama saja. Kita berusaha makan supaya kita bisa sehat, tapi kita nggak tahu bahwa iman itu juga perlu meningkat. Anda naikkan iman kita dengan perbuatan. Itulah dikatakan Alkitab itu. Ya, jadi harus ada sebuah tindakan Pak Bu. Oke? Ya. Jadi naikkan iman dengan apa? Perbuatan spirit. Melayani. Tadi ada yang ngomong sama saya. Bagaimana saya bisa melayani pastor kalau saya nggak dikasih jalur? Saya bilang itu petugas. Kalau dikasih jalur petugas. Ya kan dapat tugas kan?
protokol gitu. Tapi kalau pelayan Tuhan, saya bilang saya dulu waktu kali pertama bertobat, saya mau melayani. Ya memang kadang-kadang kalau petugas itu agak sedikit terlalu kaku gitu. Karena saya nggak melayani, kadang-kadang saya ikut-ikutan doa ditegur juga. Kamu nggak melayani kan? Nggak usah doa. Ya saya mau pengen doa aja kok. Ya kalau nggak doa dalam ya di luar aja lah. Akhirnya saya cari kesempatan. Begitu banyak orang datang tuh ya di parkir ya, saya temenin dia. Saya temenin dia, saya bawa ke atas. Ya. Kalau asyirnya agak lambat ya saya tunjukin sana ada bangku kosong. Dia udah duduk, saya keluar lagi ke bawah. Tanya, kami sibuk. Itu meningkatkan iman kita dengan perbuatan pulang spiritual. Jangan jadi orang pengen dilayani. Makanya itu lagu satu hal terindah itu kalau muncul karena saya memotivasi teman-teman saya itu melayani. Saya tanya, kamu mau dilayani atau melayani? Kalau kamu melayani, tadi kita baru melayani orang tuh di rumah sakit. Udah 1 bulan kan koma mau. Lu masuk rumah sakit, gue yang layani. Oh enggak. Bagaimana? Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia. Dan itu yang muncul lagu itu. Jadi disitulah terstigma ya. Terciptalah bahwa orang-orang yang saya pimpin itu semua mau pengen melayani. Dan hari ini banyak jadi pendeta. Rudi adik saya ya, semua terjadi itu. Pokoknya nggak ada waktu untuk dia tidak melayani. Apa saja, nggak dikasih tugas dari gereja, nggak ada loh. Ya kalau tunggu gereja kan wah aturannya terlalu ketat kan. Jadi kami ini namanya pelayanan kasih persaudaraan. Jadi di mana ada orang kami pergi layani. Ya dulu kami dijuluki apa? Ghostbuster. Ya, usir setan. Jadi bersihin rumah orang, bakar-bakar jimat itu kerjaan kami. Tapi diperlengkapi ya. Dinaikkan. Yang terakhir. Nah, yang terakhir itu Sakyus, dia bukan saja dia naik ke atas, bukan naikkan imannya. Orang kalau naikkan iman pasti berubah hidupnya. Tetapi satu hal, perubahan hidupmu, orang yang beriman karena spiritual, maka satu yang paling utama yaitu yang ketiga, dia rendah hati. Waktu Tuhan Yesus lihat dia, Sakyus di atas. Dia naik kan, Tuhan datang cari apa? Cari yang terhilang kan dan menyelamatkan. Sebenarnya Alkitab katakan, bila mana Tuhan datang, adakah iman? Orang yang naik ke atas dia tahu ada iman. Sakyus turun. Nah, menandakan orang yang punya iman, hatinya cool, humble. Disuruh apa saja, ya. Kadang-kadang kita jangankan disuruh melayani, disuruh pindah bangku aja, waduh mau kiamat itu. Bukan di sini lagi saya ngomong ya, itu ada di Hong Kong sana. Bener, Pak, karena Bapak di sini kan sendiri, ini ada rombongan 3 orang, Pak boleh nggak geser? Gue udah dari dulu sini tahu nggak? Gue udah ngontrak nih, ya di Hong Kong orangnya ngomong kasar gitu loh ya. Ya Pak, bukan ada loh saya ngomong loh ya. Kan bisa begitu, nggak rendah hati. Rendah hati itu mau diatur, mau dipimpin. Kalau kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin Pak Bu, walaupun yang mimpin kita enggak benar, tapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Terkadang memang perlu juga kita dipres juga untuk disadarkan. Maka kadang-kadang Tuhan kirim orang yang sangat-sangat untuk didik kita. Saya sebagai pendeta pun banyak dididik sama teman-teman. Sekarang anak-anak saya suka nyindir saya juga, bukan nyindir sih, dia ngomong, Papa jangan begitu dong, sakit. Tapi di rumah saya coba doa, saya baca-baca, benar juga yang dia ngomong itu. Nah, salah satu tanda orang yang rendah hati, ya beriman adalah rendah hati. Tanda orang yang rendah hati itu seperti Sakyus. Sakyus bilang, Tuhan, karena dia bilang, akan kupersembahkan berkatku berapa banyak? Berapa banyak? Setengahnya. Kalau kita di sini cuma 10%, perpuluhan. Itu pun kadang-kadang diomongin. Yang suka ngomongnya bukan sini, yang di luar sana. Di sini semuanya tulus-tulus semua. Ya kan?
Tapi Sakyus rendah hati, dia persembahkan 50%. Orang yang punya iman itu tidak melihat jumlahnya. Yang dilihat adalah hati untuk berkorban. Bahkan dia bilang, kalau ada yang aku peras, berapa? 4 kali lipat. Saya sering kali kalau balik tempat lain suka bilang, ada kali anda yang peras uang Tuhan? Coba lampai kata, enggak ada ya, enggak ada yang mau angkat. Kamu suka jadi amin-amin, tapi kamu enggak jalankan, itu namanya kamu peras loh. Saya pernah ngalami juga. Ketika gembala saya, di Jakarta tentunya ya. Dia buat tantangan, saya aminin aja. Lalu saya tulis lagi. Tapi saya lupa aja. Satu hari Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengembalikan, kamu akan kujadikan dari nol lagi. Wah tuh, saya minta Rudi adik saya. Rud, sini Rud. Saya nggak punya duit tuh, barang saya baru datang. Langsung lu bawa sana ke gereja, gue bilang. Karena mereka perlu. Tanya, terhadap Tuhan bukan nekat. Tapi Tuhan itu tulus. Itu dikatakan sakit. Itu tanda kamu rendah hati. Rendah hati itu tidak membiarkan sesuatu menyiksa kita. Benar nggak? Nah dari situlah ada namanya apa? Come. Selamat datang. Come, follow me, ikut aku. Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Terjadilah perubahan hidup kita, maka hidup kita akan mengubah kehidupan kita. Serupa dengan janji Tuhan. Punya sorga, punya bumi. Sorga berkuasa, bumi diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari Pak Bu bangkit berdiri. Tadi lagu yang terakhir itu, lagu terakhir. Ya lagu yang pertama dari terakhir itu boleh itu. Ya mengalirlah. Ya, mengalir. Saya ingat lagu ini, tapi bukan ini sebenarnya. Ya, saya hampir gagal jadi pendeta karena ego saya. Karena pelantikan saya di Batal, saya marah banget, merasa gengsi saya dirampas. Lalu saya copot jas, saya bilang, hari ini kamu tidak pernah lihat ada pendeta Tony lagi. Waktu saya lagi jalan, Roh Kudus hampiri saya. Gimana cara menghampiri saya? Hati saya. Di sini dia katakan, Roh Kudus. Ya, ada satu lagu Roh Kudus itu buat saya tuh punya kenangan sendiri. Ya. Jamalah, setiap hati jamalah Roh Kudus itu ya. Tapi kita nyanyi lagu ini. Kita nyanyi karena saya takut nanti pada Anda nggak hafal. Ya, ada lagu itu. Udah, lu aja nggak tahu. Udah tadi aja udah latihan. Lain kali ya, lagu itu bagus sekali. Saya punya memori dalam lagu itu. Ya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu
kita bisa merasakan haus akan air itu adalah manusia normal. Tapi Tuhan menggunakan perumpamaan begini. Ini analoginya bagus sekali. Bagaimana air itu bisa haus akan air, tanah bisa haus akan air. Kalau tanahnya itu keras, tak mungkin. Tanah itu yang harus betul-betul menjadi tanah yang gersang. Tanah yang gersang itu tanah yang sudah kena panas matahari, sudah retak-retak. Dan itu menandakan bahwa tanah ini sangat haus akan air. Pada saat waktu hujan itu turun ke atasnya, Anda lihat sebentar saja kering. Dan kemudian gak lama terjadilah sebuah musim baru. Tanah yang kering, kelontang tadi itu tiba-tiba ada bibit-bibit baru muncul. Walaupun rumput, itu gambarannya. Ada pertumbuhan. Itulah sebenarnya jiwa kita, Pak. Kita tiap hari menghadapi banyak hal. Kita terus diperhadapkan kadang-kadang pilihan-pilihan yang harus kita putuskan seperti Bapak tadi itu. Menyelamatkan anak atau menyelamatkan banyak orang. Jujur, saya ditanya sama batin saya sendiri. Kalau saat itu kamu bagaimana, Ton? Kayaknya gue nyelamatin anak gue deh. Ya Pak ya? Waktu saya mulai berpikir itu, itulah hidupmu tak bermakna. Itu kehidupan. Tapi Bapak yang di dalam film itu bagus sekali. Ya mungkin kita akan berkata, itu kan film. Ya kan, betul sih. Tetapi itu memberikan sebuah gambaran, itu bukan kisah nyata. Itu gambaran bahwa Bapa di sorga seperti itu. Kita harus memiliki Bapa di sorga. Mendahului orang lain terlebih dahulu, maka kita yang akan disertai oleh Tuhan. Tak kala kita mendahului kita duluan, maka saya kata tanggung jawab kita hilang. Karena kedewasaan seseorang adalah bagaimana dia ambil tanggung jawab dia sebagai anak Allah. Pertama, sebagai manusia terhadap sesamanya. Yang kedua, sebagai ayah terhadap istri dan anak. Kadang-kadang kita pengen cari duit banyak untuk menyenangkan istri kita, anak kita. Gak salah. Tapi kita lupa tanggung kita, mereka bukan hanya uang, mereka perlu pendampingan, kedekatan. Betapa indahnya seorang anak kalau pagi-pagi dia bisa lihat ayah dan ibunya bersama-sama sering ngopi, jalan sama-sama. Apakah tidak boleh berpisah sementara? Boleh kata kitab. Tapi atas pertujuan berdua, supaya jangan jatuh dalam tarak. Tapi kadang-kadang kita punya alasan sendiri. Modern. Zaman ini adalah zaman modern. Di akhir zaman penyesatan. Pagi tadi Tuhan bicara sama saya. Saya kaget. Tadi cocoknya buat anak-anak muda. Bahwa di beberapa daerah ini sudah mulai muncul tentang pengorbanan kepada dewa Morok. Itu yang diprakarsai gereja setan. Ada kumpulan-kumpulan anak muda, ya, free sex. Mereka tidak menghargai lagi bahwa kodratnya hamil, benih dalam kandungannya itu digugurkan kemudian dijadikan apa? Korban buat setan. Saya tidak tahu Pontianak sudah ada atau belum. Dulu pernah ada yang kasih tahu saya ada satu daerah di Pontianak ini. Tapi Jakarta sudah melakukan. Kalau dulu kita dengar bahwa pengorbanan itu adalah orang dibelek diambil jantungnya. Itu zaman dulu tahun 90-an. Tapi zaman modern ini enggak. Pendeta ada, seks bebas, ditawarin wanita-wanita cantik. Gereja biasa begitu. Terlibat hubungan seks, narkoba. Kemudian hamil, gugur. Lalu dijadikan apa? Jus untuk dimakan bersama. Dan ini memang sudah ada. Kalau kita sudah mementingkan diri, kita mau mencapai kesuksesan dan ini ditawarkan. Memang banyak orang yang melakukan itu, ritual seperti itu, hidupnya diberkati. Karena apa? Orang-orang di dalamnya banyak. Orang-orang yang punya kapital tinggi. Bos-bos besar.
maaf ada beberapa saya tidak boleh sebut namanya, ini termasuk orang-orang penting negara kita, ada di situ. Dan ini menandakan bahwa semakin hari semakin rusak zaman ini. Lalu bagaimana kita? Ayo, Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masuk ke dalam hidup kita berubah, kita akan menjadi peka. Kalau kita menerima Yesus tulus hati, pikiran kita terbuka. Jalan yang sesat akan diluruskannya. Jalan yang berliku-liku Tuhan tuh bekerja dalamnya. Mari tangan terangkat. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau berpesan. Beberapa hari yang lalu Tuhan ngomong sama saya, Tony, gereja yang kupercaya pada kamu tidak membangun sebuah aktivitas dan sebuah identitas, tapi gereja yang kau bangun adalah aku di sana. Ajak jemaat Tuhan, lakukan cuma satu, doa dan penyembahan. Saya istilahkan DP, doa pribadi dan penyembahan. Di mana saja, kapan saja, ketika gereja sediakan waktu, lakukan supaya beban hidupmu semakin ringan. Kalau kita kredit rumah, DP-nya tinggi, pasti kewajiban kreditnya ringan. Perjalanan kehidupan itu namanya kewajiban. Tapi kalau doa penyembahan kita pada Tuhan, Tuhan turut bekerja. Ada kecerdasan, ada kesehatan, dan ada kekuatan. Dan ini pesan Tuhan saya sampaikan kepada teman-teman waktu doa. Jadi oleh sebab itu saya tidak mau terlalu mempersuasi Bapak Ibu dengan berbagai manifest spiritual. Artinya apa? Mempersuasi atau mempengaruhi Anda supaya kamu mengalami sesuatu, tapi karena saya. Tuhan bilang jangan. Biarkan mereka menyembah sendiri. 10 hari kita lihat itu situasi yang luar biasa. Nyembah sendiri. Begitu banyak kesaksian mereka ngalami. Justru bukan karena pengkhotbah, tapi karena mereka bersama dengan Tuhan. Dan itulah terjadi namanya transformasi hidup. Mencapai kemaksimalan hidupnya. Mari tangannya terangkat. Bapa, hamba berdoa. Karena firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tentulah begitu banyak mereka yang datang ke tempat ini. Bermacam-macam persoalan hidup mereka. Persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa. Kehidupan merupakan dinamika. Akan tetapi hamba berdoa, biarlah hidup mereka berubah ya Bapa. Ada kerinduan, ada niat yang sungguh-sungguh untuk mengalami Tuhan. Dan ada usaha meningkatkan iman melalui pekerjaan-pekerjaan spiritual. Melayani, bersaksi, berbagi, dan begitu banyak yang bisa mereka ambil. Tuhan gerai mereka untuk melakukannya. Memperluas keuntungan buat mereka. Sehingga pada saat iman mencapai tingkat kehilangan Allah, ada kerendahan hati. Bahwa mereka adalah sebagai pengelola di dalam kehidupan ini. Sehingga mereka tidak menjadi orang yang egosentris, tapi orang yang sungguh membangun komunitas. Mengerti tentang hak dan kewajiban, mengerti tentang bagaimana menolong seseorang. Segala bentuk penyesatan iblis yang selama ini menguasai mereka, yang telah menggoda mereka, ilah-ilah zaman ini yang menutup jalan mereka. Hamba minta dalam nama Yesus, segala bentuk penyesatan kupatahkan. Roh Allah mengambil alih. Roh Tuhan bergerak di dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika mereka yang datang dalam keadaan sakit, kuasa kesembuhan terjadi pada mereka. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan fisik, ada penguatan. Mereka yang mengalami pergumulan keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Roh Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada ketenangan jiwa dan ada kecerdasan dalam mengambil keputusan. Ada kekuatan fisik menghadapi semua tantangannya. Mereka yang melayani, mereka yang usaha pekerjaan, semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangannya terangkat. Mengalirlah Roh Kudus